Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau ingin ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Masih ada waktunya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kajian Al-Quran menggambarkan kisah-kisah orang-orang pada saat tentang hijrah dan pertolongan dari Allah. Nah, ini saya ingin menghubungkan dengan adanya kisah Al-Quran tentang pasukan bergajah. Pertanyaan pertama adalah, sejak kapan Islam itu masuk di Mekah? Apakah Islam itu masuk adanya Nabi lahir atau setelah Nabi dewasa? Yang kedua, kenapa disebut pasukan bergajah sementara di Mekah itu bukan habitatnya gajah? Yang ada ya unta-unta itu. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Jadi sejak kapan Islam itu masuk ke Mekah? Sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Orang yang pertama tinggal di Mekah itu adalah Nabi Ismail dan Hajar. Mereka adalah Muslim. Muslim pertama yang menginjakkan kaki di Mekah dan kemudian menempati lembah Mekah itu adalah keluarganya Ibrahim. Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Ismail Muslim, Hajar Muslimah. Mereka adalah orang pertama yang tempat itu. Lalu kemudian Nabi Ismail ketika dewasa menikah dengan Bani Jurhum. Mereka kemudian jadi Muslim. Lalu kenapa kemudian ketika Nabi diutus mereka jadi musyrik, menyembah berhala? Itu setelah Nabi Ismail wafat, ratusan tahun kemudian ada seorang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai inilah yang kemudian merusak agama Nabi Ibrahim. Amr bin Luhai ketika itu sedang pergi ke negeri Syam, dia ketemu sama orang lagi nyembah berhala, dia minta berhala. Dibawalah salah satu berhala dari negeri Syam namanya Hubal. Hubal itulah berhala pertama yang ditempatkan di Ka'bah. Akhirnya lambat laun orang pun kemudian menyembah berhala. Jadi kalau ditanya siapa yang merusak ajaran Nabi Ibrahim di Mekah, itu Amr bin Luhai. Sampai akhirnya mereka pun hidup dengan menyembah berhala. Tapi mereka masih mengakui Allah. Mereka itu kalau bersumpah, Abu Jahal, Abu Lahab, demi Allah. Tapi mereka melakukan kesyirikan, apa itu? Menyembah berhala selain menyembah Allah. Makanya mereka disebut kaum musyrikin. Nah, jadi mereka udah murtad, keluar dari Islam, dari ajaran Nabi Ibrahim yang benar. Karena mereka udah menyembah berhala. Dari sejak kapan? Dari semenjak zamannya Amr bin Luhai itu, ratusan tahun kemudian. Akhirnya setelah ratusan tahun kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka Islam hadir kembali di Mekah setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad, setelah Nabi diutus menjadi Rasul, jadi Nabi. Dan yang kedua, kenapa kok disebut ada gajah gitu? Ada pasukan gajah yang menyerang kota Mekah. Bukankah padang pasir di Mekah itu nggak ada binatang gajah? Gajah itu berasal dari Afrika, dibawa oleh pasukan Abraha. Abraha itu bukan orang asli Yaman. Abraha itu asli dari Habasyah. Habasyah itu kalau kita lihat peta, sini ada petanya tadi. Nah ini Habasyah itu para jamaah dirahmati Allah. Nah di sini ini adalah Afrika. Kita tahu kan Afrika itu banyak binatang yang termasuk gajah. Ini Afrika. Nah di situ Mekah, di sini Yaman. Jadi dulu ketika terjadi kasus pembakaran manusia namanya Ashabul Ukhdud di dalam surat Al-Buruj, itu ada beberapa orang yang pergi meninggalkan negeri Yaman ke negeri Syam, minta bantuan ke negeri Syam. Akhirnya negeri Syam itu punya sekutu di Yaman itu, Raja Habasyah. Akhirnya mereka minta bantuan kepada Raja Habasyah di Afrika. Nah dari Afrika itulah kemudian gajah itu dinaikin perahu. Mereka nyebrang ke Yaman, nyerang kota Yaman. Itu para jamaah dari Allah. Diserang kota Yaman oleh pasukan Habasyah. Dipimpin pada saat itu oleh panglimanya Aryad. Salah satu komandannya namanya Abraha. Nah makanya Abraha itu menyerang kota Mekah menggunakan gajah. Nah kemungkinan gajahnya berasal dari Afrika, karena Abraha itu asli Afrika, orang Afrika yang kemudian menyerang Yaman pada saat itu.
Jadi seperti itu sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada jamaah? Cukup? Oh, masih ada. Izin berkaitan yang ini saya ingin menyambung. Apakah tujuan daripada pasukan Abraha itu? Sebab saya juga mendengar kisah bahwa pasukan itu adalah ingin menculik kelahirannya waktu itu Nabi lahir. Apakah seperti itu? Demikian. Nah, itu kisah yang palsu. Jadi Abraha ingin menculik Nabi Muhammad. Abraha itu menyerang Mekah di bulan Muharram. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 2 bulan setelah peristiwa Abraha. Jadi Nabi itu lahir bukan peristiwa ketika Abraha itu. Apa alasan Abraha menyerang kota Mekah? Jadi Abraha itu bikin gereja besar. Besar sekali. Pertama, tujuan dia mendirikan gereja untuk menghibur, karena dia telah membunuh Aryad. Panglimanya itu dibunuh. Makanya marah kan Raja Najasyi itu. Najasyi itu marah kepada Abraha. Maka salah satu untuk menghiburnya dia bilang, saya telah membangun gereja yang sangat besar di Yaman. Oh, gereja. Untuk apa? Menyaingi Ka'bah. Karena orang itu kan pergi haji ke Ka'bah. Dan mereka, Abraha ini, pengen orang itu berangkat hajinya ke Yaman. Atau kemudian orang berkumpul di gereja di Yaman itu. Makanya dia bangun besar sekali itu. Bahkan bekas-bekas runtuhannya masih ada. Besar sekali. Nah, itu. Akhirnya orang-orang tahu bahwa Abraha membangun gereja besar sekali di Yaman untuk menyaingi Ka'bah. Akhirnya ada salah seorang penduduk Mekah yang datang ke Yaman, buang air di gerejanya tuh. Buang air besar di gereja. Marah luar biasa Abraha. Akhirnya itulah yang menyebabkan Abraha nyerang kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah supaya orang terfokus ke gerejanya itu. Itu alasannya. Jadi bukan karena ingin menculik Nabi, itu kisah palsu. Karena kelahiran Nabi dengan penyerangan Abraha ke kota Mekah itu berbeda 2 bulan. Abraha itu menyerang kota Mekah di bulan Muharram, Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Makanya tahun tersebut disebut dengan tahun gajah, yaitu tahun di mana Abraha dengan pasukan gajahnya hendak menghancurkan kota Mekah. Jadi bukan karena ingin menculik, dia ingin menghancurkan Ka'bah itu. Pertama karena ada orang yang menghinakan gerejanya itu. Yang kedua dia ingin agar orang-orang itu pergi bukan ke Mekah tapi ke Yaman, ke gereja yang dia buat sangat besar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Siapa namanya orang yang mau mengambil jenazah Rasulullah yang sampai sekarang kabar di kubahnya yang hijau itu ada keranda. Siapa? Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kurang tahu terkait dengan hal seperti itu. Saya nggak tahu kalau ada kasus ingin menculik jenazah Rasulullah. Nanti saya coba cari terkait dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada jamaah? Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.